Hey ho guys, welcome back to Zona Nyaman. Nyamannya kita, ya di sini. Ini berlindung di balik komitmen atau mau main aman? Aku tuh punya pengalaman cinta yang paling membahagiakan di dunia. Kayak seakan-akan dunia naik berdua gitu. Karena waktu aku dekat sama si kakak tingkat ini memang kebetulan kalau menurut aku. Karena menurut kita yang salah itu yang enak, Pak. Kita harus siap untuk ditolak, kita juga harus siap untuk diterima. Lalu, di mana letak kebahagiaan dari cinta? Misalnya aku nggak langsung kuliah pas lulus SMA. Aduh, bagaimana ya? Pengen juga kuliah jadinya. Saya memilih untuk, udah saya jalan sendiri, saya ambil saya sendiri gitu. Saya sudah 8 kali swab. Itu sangat sakit. Kendala yang dari masa lalu itu tidak terus menghambat. Jadi buat apa kita menyesali itu? Ya bersyukur aja sih karena pengalaman itu. Berdamailah dengan masa lalumu, jalanilah masa sekarangmu, dan tataplah masa depanmu. Zona Nyaman, nyamannya kita, ya di sini. Bye. Welcome back to Zona Nyaman. Nyamannya kita tuh ya di sini. Oke, teman-teman mungkin pada nanya nih, kenapa nih hostnya nih nggak terlalu semangat nih, lemes-lemes. Nah, kenapa? Ayo. Jadi rupanya kita mendengar kabar katanya Zona Nyaman mau dibubarkan. Dan mirisnya ini episode terakhir dari Zona Nyaman. Makanya nih hostnya beda, lemes, ada sedihnya. Nah, biar kita nggak salah informasi, kita gali langsung dari orang-orang yang ada di balik zona nyaman nih. Nah, ini teman-teman ada Mr. Gideon, David Ben, ada Willy Holland. Nah, bisa nggak sini diceritain nih, kenapa sih zona nyaman mau dibubarkan? Padahal umurnya masih seumur jagung ya, baru hampir sebulan atau sebulan lebih nih. Dan sayangnya kalau dibubarin, Zona Nyaman ini menurut gue pribadi nih ya, channel yang kreatif di tengah pandemi ini ya. Menurut gue nih, ini channel pertama kali yang pakai Zoom buat talk show, terus bisa diupload ke YouTube. Ini keren banget. Tapi sayang kenapa mau dibubarin? Ayo silakan, mungkin ada dari teman-teman Zona Nyaman yang mau bercerita nih. Siapa nih? Bentar nih ya. Gue mau ngelurusin nih ya. Jangan mentang-mentang lu ambil alih posisi gue jadi host hari ini ya kan. Terus lu seenaknya aja sebar rumor kalau Zona Nyaman mau bubar. Tutup mulutmu, Michael. Tidak semudah itu, Bambang. Jadi kami nggak bubar, Kal. Nggak bubar ya. Cuma kami berpikir untuk mengubah nama channel kami. Kira-kira apa namanya? Ya, kita tunggu sampai di akhir cerita hari ini, nanti kita akan kasih tahu. Silakan Max, ambil alih lagi. Oke, jadi ini gue yang salah nih ya, ceritanya nih ya. Waduh, mohon maaf nih. salah kabar. Oke guys, jadi nama gue tadi udah disebut dari awal ya, gue Michael. Gue host tamu nih, biasanya yang jadi tamu tanya-tanya nih. Ini yang nanya yang jadi tamu nih. Oke, jadi gue host tamu di sini di Zona Nyaman. Gue mau ngerjain mereka gantian. Mereka suka ngerjain orang nih, suka nanya-nanya orang, ngorek-ngorek orang. Sekarang kita gantian nih, kita ngorek balik, oke? Nih, channel ini udah jalan sebulan lebih di Zona Nyaman nih ya. Sampai akhirnya mau ganti nama nih. Kita harus tahu kenapa ganti nama, tapi sebelum sampai situ kita mau tanya nih, asal-usulnya Zona Nyaman nih. Oke, gue mau nanya pertama ke Willy. Gimana ceritanya nih, kalian berempat nih bisa ngumpul nih? Saya ada Raja, tapi Raja kan lagi berhalangan nih. Raja lagi kerja. Ya. Oke, gimana Will ceritanya kalian berempat bisa ngumpul? Di awal kenapa kami bisa buat zona nyaman? Awalnya sih kita berempat itu buat kayak kelompok lebih ke kita buat komsel di lewat Zoom, kadang juga lewat WA. Kita sebenarnya nggak bahas tentang YouTube, nggak. Kita cuma pengen doa bareng atau sharing bareng atau kadang kita nyapa, salam gitu. Karena kan kita beda-beda tempat ya. Karena kemarin itu masa pandemi
kita udah ada yang di Jakarta Barat, ada yang di Bekasi, ada yang saya sendiri di Sumatera, jadi beda-beda tempat. Nah, kita pengen gimana sih supaya bisa nyatu gitu kan, kayak kita doa lah lewat WA atau lewat Zoom gitu. Nah, ada satu titik di mana kayak yuk kita awalnya sih bercanda ya, kalau saya nggak salah itu antara David atau Kogi yang yaudah kita mau YouTube aja. Saya bercanda sih, cuman yaudah ya ayo, kirain saya bercanda, benar, kirain saya itu bercanda. Ngapain buat di Zoom, coba kayak nggak pernah gitu, kayak nggak ada gitu loh. Nah akhirnya berjalannya waktu, David yang paling konsisten ya dari kita itu, sebenarnya David yang paling konsisten nih, kayak dia ngomong, yaudah kita buat aja, besok gini, dia langsung rencana. Nah gue yang editing, ini yang buat ini yang buat ini. Ya, akhirnya jadilah zona nyaman ini, gitu sih singkatnya. Yeay, hebat, mantap. Gue mau nanya nih, foundernya siapa nih founder utamanya nih? Founder utamanya sih Kogi sama David kayaknya. Sebentar Gal, susah juga kalau dibilang siapa founder utamanya, karena ngobrolinnya bareng-bareng berempat, dan emang tadinya cuma sekedar keluar ide gitu aja ya. Cuma ya betul, si David nih yang paling nangkep ide itu. Kita ngeresponinnya biasa aja, dia yang gencar tuh ya di grup WA, terus gue disuruh jadi host, dan yaudah akhirnya jadi lah. Mantap nih. Oke, bahkan kata zona nyaman pun itu bercanda, itu cuma bercanda. Gimana kalau kita buat zona nyaman aja, kan nyaman aja gitu, bercanda aja, cuman jadi. ini pertanyaan gue diraba semua, mau Willy dijawab semua nih, mau Willy nih. Oke. Tapi itu kan sepotong, kita tanya biar jelas, berarti kita tanya satu-satu nih. Oke. Tadi gue mau nanya, sebenarnya gue nanya sama Willy, gimana sih ceritanya kalian berempat bisa kumpul? Cuma Willy udah sampai jelasin sampai zona nyaman ini terbangun ya. Jadi zona nyaman ini terbangun dari awalnya komsel dulu ya, komsel, doa, sampai pada akhirnya jadi talk show nih, undang-undang anak-anak yang memang ya punya background sesuai tema yang dipilih lah ya, jelas ya. Nah, mau nanya nih sama David, tadi Willy udah singgung sedikit ya Fit ya, tapi coba Fit jelas kenapa namanya bisa zona nyaman gitu. Oke, gue ceritain dikit ya, kenapa gue greget buat pengen bikin YouTube. Awalnya gini guys, ini di balik layar ya. Jadi satu malam nih ya, gue nggak sengaja nge-searching gaji YouTuber. Oke. Nah, ini menarik. Dapat fulus di tengah pandemi. Akhirnya, makanya dasarnya itu awalnya kita mau datengin orang, ya kan? Kita ngundang seseorang, terus kita bully dia atau kita ngomongin dia, terus kita upload tanpa pengetahuan dia. Awalnya gitu guys. Hayo. Ya kan? Tapi akhirnya kita kembali ke jalan yang benar lah. Kita gunain channel ini untuk memberkati banyak orang. Jadi yang tadi itu, makanya kita pengennya jadi berkat aja deh. Kalau Tuhan berkehendak dapat fulus, puji Tuhan. Kalau enggak juga it's okay. Kenapa namanya zona nyaman? Ya ngalir aja, bener tadi kata si Willy. Kita ngomong-ngomong, bahkan ada yang masih saya ingat sekuteng ya, kata raja gitu. Sekuteng apalah gitu, udah lupa lah. Gua nggak ngerti. Udah campur aduk akhirnya jadi zona nyaman. Maka nanti ada zona baper, zona santuy, zona cerdas gitu. Itu sih namanya kita jadiin zona nyaman. Oke Fit, jabarin sedikit Fit definisinya zona nyaman Fit. Kenapa zona nyaman? Terus nyamannya kita ya di sini karena kita pengen kita para host juga para guest star benar-benar bisa berbagi cerita dengan pure, dengan natural, jujur apa adanya, dan itu bisa memberkati banyak orang sih. Makanya namanya zona nyaman. Ya nyamannya kita ya di sini. Makanya sangat sedih kalau harus ganti nama guys. Wah, ntar pada penasaran nih kenapa ntar malah dicepetin videonya lagi, mau tahu kenapa ganti nama. Jangan disinggung dulu. Oke bos. Oke, ini Kogi dari tadi ketawa-ketawa nih. Kita mau nanya dia dulu nih, kita kerjain dulu yang satu ini nih. Kogi. Nah, tujuan channel ini dibangunnya apa, Kogi? Oke, tujuannya ya,
Ya, tadi kan dari sisi David, dia pribadi emang yang ngompor-ngomporin kami semua untuk bikin channel ini. Jadi itu kami seperti jadiin alat sama dia sebenarnya untuk tujuan pribadi ya. Karena dia mengejar tadi itu ya, di tengah pandemi yang lagi serba kritis, tapi bisa menghasilkan duit sambil ngebully orang di YouTube. Itulah kurang lebih ya. Terus ya, jelas lah ketika kami mengetahui itu, kami patahkan itu ya, niat baik itu ya. Oh bukan niat baik itu, niat busuk David. Jangan kau pikir seenakmu ya. Terus akhirnya kami mulai ngobrol, diskusi. Itu tadi Willy bilang kita sering sharing dari Zoom sebelumnya. Terus mulai mikir-mikir, jadi untuk apa sebenarnya zona nyaman ini dibuat ya? Waktu itu tuh beberapa hari menjelang rekaman yang pertama ya. Waktu itu guest-nya Mania dan Marta. Akhirnya kami sama-sama sepakat bahwa oke, kita kepingin nanti bercerita dengan jujur yang berkaitan dengan topik. Tapi kita juga udah bilang sama gestar di briefing bahwa ceritain yang menurut lo bisa lo ceritain. Karena nggak semua hal dari hidup kita perlu kita cerita ke orang kan. Selama lo oke di situ dan lo tahu cerita lo ini bisa menginspirasi orang lain, menjadi berkat buat yang nonton, it's okay. Nah, akhirnya simple sih sebenarnya, tujuannya cuma buat bagi cerita yang kita harap cerita itu bisa menjadi inspirasi buat yang nonton. Itu sih. Mantap. Oke, keren banget ya berbagi cerita, dan pada akhirnya cerita itu memberkati orang-orang yang nonton lah ya. Nah, ini betul, David haluan nih. Ini kalau ini kita bully David enak nih di sini. Dia mau bully orang, kita bully dia enak nih ya. Pengakuan dari diri sendiri dari Pagilion, David emang nih busuk juga ya. Fit, teman-teman nih nonton. Guys, for your information, David terkenal dengan ketaatannya guys. Dengan ketulusannya. Oh tidak, ternyata dibalik itu semua wah, David ngeri banget nih. Nah, oke, ini buat David nih. Ini yang paling, aduh, buat David nih. Nih Pit, mau nanya nih Pit, tantangannya kurang lebih apa Pit? Tantangannya ini kan udah kurang lebih udah sebulan nih. Tantangan apa yang udah dialami sama zona nyaman nih Pit? Yang pasti kan belum dapet duit Pit. Gua tahu Pit, bikin AdSense tuh susah banget Pit, syarat-syaratnya Pit. Yang jelas tantangan pertama nggak dapet duit Pit. Nggak mencapai target keinginanmu yang pertama teman. Apa Pit? Tantangan selain itu Pit? Gokil asli dah. Emang sih awalnya pengen dapat AdSense kan supaya keuntungan pribadi. Sekarang pengen juga dapat AdSense tapi untuk membangun channel ini dong. Kita beli lightning, kita beli studio sendiri. Ngayalnya sampai ke sana loh. Nah, tantangannya ya, karena kita tuh semua dasarnya tuh bukan editor video sih sebenarnya. Ya kan? Gua, Willy, Kogi, ataupun Raja itu nggak editor video. Tapi ya saya berusaha aja jadinya. Karena saya juga belum terlalu jago, jadi cukup bermasalah di editing. Yang kedua, akhirnya video kita ya ada yang dislike. Oh, gue lihat. Ada yang dislike, senang juga sih akhirnya dapat tantangan baru. Sama udah diupload terus dihapus. Itu doang sih, tapi yang paling utama editing sama ya record ini sih, karena pakai Zoom gitu kan jadi agak susah. Itu aja sih bro. Ini balik lagi nih ke Kogi nih. Oke, ini masuk ke ini cerita nih. Gue tahu ini bakal jadi judulnya nih. Kenapa ganti nama Kogi? Kenapa? Ini ganti nama nyaman nih. Udah nyaman ya kan, orang-orang udah nyaman nih, udah dikasih kenyamanan. Tapi kalian ganti nama. Kalian nih aduh bikin nyaman tapi ya ampun udah. Kenapa Kogi? Oke, kenapa harus ganti nama? Ya seperti dari katanya nyaman, ya kita tahu lah segala sesuatu yang nyaman juga ujung-ujungnya berakhir jadi nggak baik ya. Nah,
dari teknis dulu ya. Dari segi teknis kenapa kami ganti nama? Karena ternyata sudah terlalu banyak ya channel yang menggunakan nama Zona Nyaman. Jadi ketika kami survei gitu ya, sayangnya sih kami telat. Udah running, ya kan, udah steady semuanya, baru kita observe. Nah, itu pelajaran sih, karena kami juga kan sudah yang David jelasin tadi, nggak ada background sama sekali sebagai YouTuber. Maksudnya sama-sama ngeblank. Jujur kita mulai dari nol, bener-bener cuma belajar dari channel-channel orang, kita lihat yang bagus gimana, terus ya udah mulai bertukar pikiran. Akhirnya ketika udah jalan ketahuan, Zona Nyaman udah banyak nih. Itu yang bikin orang kesulitan sebenarnya nyari channel kami kalau dari keyword YouTube gitu. Gimana Pit, dari hasil analisa kita Pit, lebih banyak yang tahu dari WA Story, betul ya Pit ya? Iya, Betul Kogi. karena kami kan suka iklanin juga di WA Story. Jadi kan ada reportnya tuh dari YouTube. Jadi report dari YouTube, presentase terbesar orang nonton channel kami dari WA Story, bukan dari keyword. Nah banyak juga yang ngomong gitu, kok kami cari susah sih Zona Nyaman, apa sih namanya gitu. Ditambah kalian tahu lah ada grup indie ya kan, yang sangat populer, punya lagu Zona Nyaman. Jadi kami tuh ketiban gitu ya dari list. Gokil. Terus yang kedua, dari sisi value juga, dari nama kita yang baru nanti ya, kami dapat value yang lebih cocok dengan tujuan semula kami tadi waktu mau mendirikan channel. Ingin bercerita, dan ceritanya itu bisa memberkati banyak orang. Jadi nama yang baru menurut kami bisa lebih mewakili tujuan dari channel ini, gitu sih. Yeay, hebat, mantap. Jadi boleh nggak nih kita tahu? Nggak tahu ya, gue belum nanya juga nih. Jadi gue juga nggak tahu nih guys nih. Gue meskipun jadi host gue nggak tahu nih. Boleh nggak nih kita tahu nama barunya nih? Kami akan menjawab setelah pesan-pesan yang berikut ini. Nama yang baru ini adalah Kita main TOD nih ya.